Sobat Leader, di mana saja Anda berada. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, kita kembali menyapa Anda dalam suatu diskusi, dialog, atau obrolan tentang leader, pemimpin lintas generasi. Hari ini kita harus memperkenalkan pada Anda seorang tokoh yang sudah 3 kali menjabat sebagai anggota parlemen, mungkin relatif paling muda waktu beliau menjadi anggota dewan. Dan beliau sangat vokal dalam setiap kebijakan, mengkritisi kebijakan. Dan banyak hal lagi yang mungkin kita bisa dapat pengalaman atau pengetahuan dari beliau. Tapi saya tahu Anda sudah kenal, banyak yang sudah kenal beliau. Saya ingin perkenalkan narasumber kita hari ini, Bung Fahri Hamzah. Selamat datang, Bung Fahri. Terima kasih, Bung Freddy. Apa kabar ini? Sudah lama kita tak jumpa. Iya, saya 3 kali mengajak Anda kita ngobrol di ruangan ini. Bahkan di DPR pernah saya pengen ajak beberapa kali, tapi sibuk Anda di DPR luar biasa. Tapi kali ini sudah 3 kali, dan ini ketiganya. Saya tahu ada masalah yang berat, saya tahu ini yang sulit. Kita semua harus pahami. Bung Fahri, saya tahu apa yang Anda sampaikan di media sudah banyak orang tahu. Banyak hal tentang kebijakan pemerintah, bahkan di partai Anda dulu di PKS, sekarang saya tahu sudah tidak PKS lagi ya. Anda menjadi sosok yang beda dengan yang lain. Kenapa Anda melakukan semua itu? Pertama tadi saya tambah sedikit soal parlemen ya. Sebenarnya saya ngantor di Senayan tuh mulai tahun 98. Karena Pak Habibie meminta saya menjadi anggota MPR waktu itu. Setelah reformasi tahun 98. Jadi 98... Sebagai apa? Staf ahli? Sebagai anggota MPR. Oh, anggota MPR. Ya, utusan kaum muda waktu itu. Oh, masih ada utusan golongan segala macam. MPR dulu ya, undang-undang. Terus saya kemudian mendirikan partai juga, PK waktu itu. Dan kemudian ikut pemilu, tapi cuma dapat 7 kursi. Nah, lalu saya menjadi anggota atau menjadi tenaga ahli di MPR. Pada saat diskusi tentang amandemen konstitusi diselenggarakan oleh MPR melalui panitia ad hoc ya, yang kemudian melahirkan 4 gelombang amandemen konstitusi kita. Jadi kalau kita hitung sebenarnya saya berkantor di Senayan itu sekitar 21 tahun. 21, 2 dekade lebih. Ya, jadi relatif lah sudut-sudutnya tahu saya di sana. Tapi memang politik itu ya dari awal ya menjadi Anda suka politik, mencintai politik? Minat lah. Jadi kalau waktu saya di kampung, saya mengikuti organisasi sejak SMP. Saya sudah menjadi anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu SMA, lalu kuliah juga. Kalau di angkatan-angkatan 90-an itu kan paling banyak kelompok studi karena kita berdebat ya di kelompok-kelompok kecil gitu, di kampus dan di luar kampus gitu. Kebetulan saya waktu masuk UI tahun 92 itu, saya udah niat ya, kalau saya pergi sekolah ke Jakarta itu sebenarnya bukan karena saya mau duduk di dalam kelas, saya mau ketemu orang gitu. Jadi itu sudah merupakan intensi saya ya. It was my intention to meet with great leader lah of Indonesia gitu. Jadi waktu itu begitu sampai Jakarta, saya masuk di Fakultas Ekonomi UI. Kebetulan memang di Ekonomi UI. Iya, di Ekonomi UI itu kebetulan memang dulu ada selorohan di teman-teman itu di UI itu katanya menterinya Orde Baru itu kan 50% lebih dari fakultas saya. Makanya ada lagunya itu kalau kita di ospek itu kan. Ya kan paling enak di FEUI gitu.
Iya, iya. Ya kan? Kalau lulus dia bilang paling sial jelas. jadi menteri. Iya. Dia bilang paling sial Paling- jadi menteri, dia bilang begitu. Jadi Paling itu sial. anunya bercandanya. Saking memang orde baru dulu. Primadona, benar. Kalau kita baca itu kan teknokrasi orde baru itu berasal dari Ekonomi FEUI. UI, ya. Kalau kita menyebut nama Sumitro, Wijoyo, itu semua adalah produk dari Fakultas Ekonomi UI. Mafia Berkeley itu ya Ekonomi UI. Ya. Nah, jadi memang intensi saya ketemu orang. Ya. Nah, itulah yang sebabnya saya bergaul dengan orang-orang besar, dengan Gus Dur, dengan Cak Nun, dengan Cak Nur, dengan Pak Amin Rais. Saya pernah lama sekali dengan beliau. Dulu ada kelompok Pandawa 5 namanya di Tebet ini, ya kan, Pak Disasono, Pak Amin Aziz, Pak dosen IPB itu, Pak AM Saifuddin. Ya. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang saya kenal ya. Ada juga sebagian yang masih hidup sekarang itu yang. Nah, jadi saya suka sekali membaca gelagat dari para pemimpin itu. Tapi waktu Anda juga kan aktivis mahasiswa waktu itu para ketua BEM ya. Jadi saya saya dulu di Senat Mahasiswa UI waktu di kampus. Saya wartawan di kampus itu. Saya dulu wartawan Warta UI. Warta UI. Sampai di Bredel karena mengkritik rektorat dulu. Kemudian juga saya ikut di Senat Mahasiswa, ya. Juga forum studi, namanya Forum Studi Islam. Nah, kemudian setelah lulus terjadilah gerakan mahasiswa itu. Saya mendirikan dengan teman-teman itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya menjadi deklarator dan ketua umum pertama. Jadi demonstran juga gitu. Kan di Senayan juga kan waktu Ya, 98? Ya, 98 Senayan ya. Ya. Jadi ya intinya itu saya berkelana gitu dari ketemu orang, ya kan, membaca buku di jalanan, berteman dan seterusnya lah. Menurut saya itu satu training yang saya hadapi dalam hidup yang membuat saya jadi, karena Bung Fred tadi nanya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itulah. Saya melalui, dan kita ini orang kampung, Bung Freddy, betul-betul orang kampung. Betul. Jadi kita lahir, saya lahir di Sumbawa sana. Di desa apa itu? Di desa namanya Utan, ya. Utan itu kecamatannya, desanya namanya Jorok, ya. Jorok itu artinya sudut begitu. Dan memang sepi. Saya lahir tahun 71, tahun 84 baru ada listrik. Jadi kira-kira 13 tahun itu saya belum tahu yang namanya listrik itu. Ya. Kita belajar tuh pakai lampu, ya. Pernah. Nah, barulah 84 ada listrik. Sekarang udah bagus ya? Sekarang udah bagus. Ya. Kalau enggak, gawat itu. Iya, sekarang udah bagus. Semua udah bagus lah. Tapi maksudnya itu kita memang orang kampung. Iya, iya. Jadi SMP, SD di situ, SMP di situ, dan bahkan SMA juga cuman masih di Sumbawa begitu. Jadi kita tumbuh mewakili suasana desa. Yang membentuk Anda itu di kampung kah, atau di kuliah kah, atau yang sekarang bisa jadi Fahri saat ini nih, di mana tuh menurut Anda? Kalau kita bicara, karena orang punya life history nggak selalu linear. ya, tapi pengaruh kampung pada kita tuh memang kuat. Ya. Kuat ya. Artinya pendidikan karakter dari awal tuh memang di kampung. Dari orang tua. Oleh orang tua, oleh masyarakat gitu. Dan kita orang pesisir kan, orang-orang keras gitu. Jadi orang NTT, orang NTB, orang-orang keras. Cuman memang tiba-tiba saya menemukan keasikan membaca itu, menurut saya di antara yang bisa merubah begitu. Karena kalau orang tidak membaca itu kan memang nggak bisa dipaksa nanti. Memang membaca ini penting. Jadi orang politik itu kalau dia nggak baca, kalau dia nggak menikmati buku, ya menikmati perdebatan-perdebatan yang dalam dan sengit, itu nanti dia mentok gitu. Betul. Eksplorasi politiknya berhenti gitu. Dan itu juga banyak kesalahan di kita. Pemimpin kita menjadi tidak visioner dia. Oke, dia manajerial, tetapi not visioner. Not leader. Jadi Bung Karno was great visionary leader gitu. Iya. Bahkan pikiran-pikirannya bukan cuma dicerna oleh bangsa Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Pidato-pidato dia di forum-forum internasional,
di Konferensi Asia Afrika, di PBB, itu menjadi kutipan-kutipan. Bahkan menginspirasi negara lain untuk merdeka, anti kolonialisme dan sebagainya. Dia berteman dengan Che Guevara, dia berteman dengan Nehru, dia berteman dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Nah itu karena dia membaca. Bung Karno kalau kita pergi ke penjara-penjara beliau itu kan rak bukunya selalu ada. Gitu. Nah kita ini sekarang dalam situasi seperti ini kurang dari pemimpin membaca. Ya. Jadi tapi masalahnya ini sudah era global networking yang sudah luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda pernah baca indeks membaca kita anak-anak rendah loh. Rendah dari sekali. 100 negara katanya 80% di bawah. Rendah sekali dan angkanya nggak enak disebut. Nggak enak disebut, betul. Karena kemudian orang beralih. Kayak jomplang itu antara. Tapi begini, akhirnya mempengaruhi tingkat kesopanan. Tingkat kesopanan berinteraksi di media sosial. Literasi. Jadi kalau menurut saya begini, bagaimana cara membentuk kepribadian manusia? Ya. Pertama-tama itu sebenarnya akan membaca. Itu adalah message yang paling penting. Bahkan saya kan mengatakan itu. Kitab suci itu, coba dilihat itu. Di awal itu dimulai dengan pengenalan kepada membaca, ya kan? Kalau di di Bible katanya juga demikian. Pada awalnya adalah firman, ya, adalah kata. Jadi sebenarnya tradisi membaca itu memang harus dipaksa itu sampai anak-anak menikmati. Betul. Kalau orang itu belum bisa membaca sampai dia nikmat dan keracunan, itu repot itu. Dia harus bisa baca sampai dia mengkritisi, ya. Apalagi dia udah marah-marah di tulisan itu. Dia keracunan dulu. Jadi dulu. Orang tuh, saya dulu ingat ya waktu karena malam nggak ada listrik ya, atau pada saat awal listrik itu kita takut sekali nyalakan listrik. Kenapa? Karena orang tua kita takut nanti biayanya mahal. Kan apakah nanti tagihan bulanannya kita sanggup bayar atau tidak? Kan waktu itu masih trial. Betul. Jadi saya itu menggunakan lampu-lampu jalan dan lampu-lampu tetangga. Oh gitu. Itu untuk pergi membaca. Kalau sebelumnya kita pakai lampu itu, ya, lampu teplok itu. Nah jadi memang harus ada ini membaca itu yang membuat kita itu jadi istilahnya itu kecanduan, keracunan membaca itu. Nah setelah itu semua, barulah kemudian ke dalam diri kita itu muncul pemahaman yang kuat sampai pada tingkat menjadi keyakinan. Itu menjadi kokoh personalitinya menjadi kuat jadinya ya. Karena kalau kita nggak membaca apa yang menjadi keyakinan, orang jadi dangkal, orang menjadi kacau, ya kan? Jadi apa yang Bung Fahri sampaikan di ruang publik, media sosial, media semua, itu karena dasarnya dari membaca itu. Dan harus jadi keyakinan, karena nanti pada dasarnya yang disebut karakter itu apa sih? Karakter itu apabila apa yang kita katakan dengan apa yang kita yakini. Dan apa yang kita lakukan itu ada dalam satu garis. Kalau kita tidak punya karakter, itu artinya yang kita omongkan itu sebenarnya kita tidak yakin. Makanya banyak pemimpin juga yang kalau ngomong hambar itu omongannya. Kenapa hambar? Karena dia yakini. Kalau kita tidak meyakini, apa yang keluar dari mulut kita tidak meyakinkan. Oke. Gitu. Tapi Bung Fahri, berarti apa yang Anda maknai sebagai politik itu? Politik itu yang Anda sudah dipilih menjadi nikmat, menjadi itu dalam sebuah kalimat seperti apa menurut Anda? Nah itu yang saya juga nggak mau ikut-ikutan mengatakan. Karena hukum, hukum kan selalu dibilang hukum itu adalah panglima. Padahal ada yang bilang politik itu panglima. Menurut Anda? Kalau saya itu menganggap politik itu ruang amal yang paling penting. Bahkan kalau saya memakai istilah agama, sumber pahala yang paling besar. Politik itu? Politik itu. Kenapa? Karena dia yang merubah kehidupan orang. Great. Oke, kita break sejenak. Pemirsa, Sobat Leader di mana Anda berada? Masih bersama kami Bung Fahri, tapi kita break sejenak. Sobat Leader,
Anda masih bersama kami, Bung Fahri dan saya. Bung, saya tadi tertarik bahwa politik itu menarik. Dan saya kalau ingat flashback ke dulu, bagaimana pertarungan para pemimpin kita itu era perebutan kedaulatan, awal-awal kemerdekaan. Wah, itu sampai luar biasa. Agresi pertama, agresi kedua, bahkan para politisi kita yang belajar di luar negeri itu kena kritik keras juga, bahwa karena bagi saya perang itu kan ya ada siapa, Eisenhower, atau dia bilang sometimes you lose in some battle but you have to win the war, ya kan? Jadi kadang-kadang pertarungan ini kan politik kan kadang-kadang kita harus tahan di satu sisi, sisi lain. Nah, yang Anda lihat politik di Senayan itu seperti apa? Jadi karena saya menganggap politik itu pekerjaan yang paling penting gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan kata saya, artinya semua orang mengatakan demikian. Harusnya begitu, politik itu adalah penting. Maka dia harus dipersiapkan secara baik gitu. Pertarungannya itu harus diselenggarakan secara matang gitu, supaya efek daripada pertarungan politik itu juga positif. Jangan punya berefek negatif. Nah, sekarang ini kan kalau saya lihat sih, kritik saya ya, tidak saja di Senayan sebenarnya, pertarungan politik ini sudah merusak gitu. Kenapa pertarungan politik itu rusak? Karena pada dasarnya politik tidak dikaitkan dengan pengetahuan. Ini problem pertamanya. Makanya saya dulu waktu di Senayan itu saya mendorong supaya Senayan punya perpustakaan paling besar. Bangsa Amerika meletakkan perpustakaan paling besarnya itu di Kongres. Karena everything that we debated in the parliament itu harus merupakan pengetahuan gitu. Karena ada dua kecenderungannya nanti. Kalau kita memimpin tidak dengan pengetahuan, maka kita akan memimpin dengan kekuasaan. Dengan pemaksaan begitu maksudnya itu. Jadi memimpinlah dengan pengetahuan itu. Karena itu bertarunglah pada pengetahuan itu. Makanya perdebatan itu harusnya diselenggarakan secara baik gitu. Sehingga yang memimpin kita itu memang adalah pikiran dan pikiran yang terbaik. Nah, saya khawatir sekarang ini karena dicabutnya pengetahuan dari politik gitu. Sehingga politik itu sudah penuh dengan hal-hal di luar pengetahuan. Ya kan, perdagangan, ya kan. Tekan menekan, jual beli, dagang sapi kalau kata orang itu. Semua hal-hal yang dirty itu, itulah yang menutupi politik kita, dan saya khawatir partai politiknya sedang tidak tahu caranya bagaimana keluar dari semua ini. Tapi Bung Farid 3 periode Ya. Yang DPR sekarang kan yang buat aturan kan Bung Fahri dan teman-teman. Soal aturan sebenarnya nggak ada masalah. Dan bagian dari yang saya lakukan itu adalah melawan supaya misalnya partai politik tidak boleh menganggap anggota dewan itu adalah peternakan mereka. Itu yang saya lawan. Karena kan makanya di dalam bagaimana dalam persepsi demokrasinya. Dalam demokrasi itu partai politik adalah penyelenggara dari ideologi dan pengetahuan ini kepada para calon pemimpin di dalam negara. Begitu dia sudah menyiapkan itu dengan kaderisasi dan sebagainya, lalu orang ini masuk menjadi negara, bagian dari negara sebagai pemerintah, sebagai pejabat, sebagai pemerintah, maka dia bukan lagi kaki tangannya partai politik, dia kaki tangannya rakyat, gitu. Sementara dalam persepsi partai politik kita sekarang ini, pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik adalah kaki tangan dari partai politik. Disuruh cari uang, disuruh tekan orang, dan lain-lain sebagainya lah. Dan itulah yang kita hadapi hari-hari. Maka waktu kenapa saya bertengkar dengan partai politik? Karena saya nggak mau jadi kaki tangan partai politik. Saya ini wakil rakyat. Once saya disuruh untuk menjadi pejabat publik, my loyalty fokus kepada negara saya. Loyalty to my party itu based on idea, based on ideology, based on value saja.
Jadi saya ambil ide di situ, saya ambil value di situ, tapi saya sudah loyal kepada negara karena saya anggota dewan. diatur dengan hukum publik dan digaji oleh negara. Ini yang kemudian membuat saya bertentangan dengan banyak teman yang menganggap anggota dewan adalah kaki tangan partai politik yang disuruh-suruh. Nggak boleh itu. Disitulah Anda berontak. Di situ saya berontak, saya tidak terima. Kalau kita mau membangun negara modern, partai politik harus dicegah untuk menjadikan para politisi Senayan itu menjadi peternakan mereka. Yang telur-telur emasnya itu diambil untuk dijual untuk pembiayaan ketua umum atau partai politik, itu tidak boleh. Itu awal dari kerusakan. Tapi salut bagi saya. Anda itu diberhentikan oleh partai. Benar ya? Diberhentikan oleh partai, Anda masih wakil ketua DPR. Dipecat dari semua jenjang keanggotaan. Dipecat dari semua jenjang. Tapi perkara ya, lewat perkara juga kan, Anda menang semua. Iya kan? Dan Anda menjadi partai, tidak mewakili partai manapun juga. Benar ya? Ya, itu bahkan saya menjadi sampai platform akhir ya? ini saya mau perjuangkan ke depan. Ya, itu menarik. Orang itu tidak boleh disingkirkan dari Senayan. Recall harus dihentikan. Ketika orang masuk Senayan itu dia adalah orang bebas. Iya, memperjuangkan negara, bangsa dan negara. Memperjuangkan rakyat, dia wakil rakyat kok. Tidak peduli dia dari partai apa. Oh iya, dia bukan wakil partai politik karena yang milih kan rakyat. Partai kan hanya mencalonkan. Betul. Kalau dia tidak dipilih rakyat kan dia tidak jadi apa-apa. Ah, begitu dia masuk dia harus diproteksi itu, nggak boleh lagi ada yang namanya recall. Nah, saya membela diri di depan pengadilan dengan menggunakan begitu banyak instrumen undang-undang yang intinya saya meyakinkan hakim adalah bahwa harusnya anggota dewan itu tidak boleh disingkirkan dengan cara kasar seperti itu. Dia hanya boleh disingkirkan satu oleh Tuhan, kalau Tuhan memanggil dia meninggal. Yang kedua, kalau dia dipanggil oleh hukum, dia melanggar hukum, dia dibawa, diseret ke pengadilan. Itu pun saya mengusulkan etik dulu. Etik daripada kelembagaannya. Dia melanggar etik kelembagaan sampai dia dipecat, boleh kemudian habis itu dia dihukum. Atau dia mengundurkan diri, 4 ini gitu loh. Nah, nggak boleh ada orang lain yang main pindah saja, ya kan? Salah ngomong sedikit ditarik, salah ngomong sedikit diganti. Ini membuat nanti Senayan itu penuh dengan bebek-bebek. Berarti itu mesti ada aturan di DPR, di aturan. Oh, makanya saya termasuk yang membuat Mahkamah Kehormatan, gitu loh. Sebenarnya Mahkamah Kehormatan itu memang harus dibikin lebih independen. Tapi lagi-lagi, yang belum ini adalah karena partai politik ini kan masih terus ingin punya pengaruh kekuasaan. Kekuatan apa? Sistem semacam apa yang bisa agar anggota dewan tuh once dia terpilih, dia harus benar-benar, karena dia berkorban juga kan, dan dia harus memperjuangkan rakyat. Semua negara demokrasi, elected official itu kuat dia, independen. Hanya di Indonesia ini, elected official itu jadi peternakan. Karena saya ingat, penulis, dia bilang, orang yang terpilih itu kan, dia harus demokratis dan sah. Legitimate. Artinya nggak ada yang campur lagi, nggak ada unsur lain yang bisa mendekan dia kalau dia korupsi atau lakukan hal-hal yang pelanggaran. Tapi once dia perjuangkan rakyat, ngomong apapun, dia tidak bisa dipidanakan atau dibawa kemana. Apalagi dalam sistem presidensial seperti kita ini, karena presiden kita dipilih oleh rakyat dan kuat sekali gitu ya, berbeda dengan di sistem parlementer. Kenapa Perdana Menteri itu lemah? Meskipun ada banyak Perdana Menteri kuat ya. Karena pada dasarnya rakyat itu tidak naruh roh kekuasaan kepada Perdana Menteri. Sebenarnya kan rasional saja sebenarnya. Barat atau Timur itu kan semua kalau dia rasional ya kita terima gitu. Misalnya saya bilang kalau di dalam sistem presidensialisme, rakyat tuh memilih presiden. Disebut presidensialisme. Tapi juga rakyat memilih anggota Kongres. Makanya disebut dengan kongresionalisme gitu. Jadi pada dasarnya dua-duanya itu adalah kekuatan. Makanya kekuatan inilah yang kemudian saling kontrol, ya kan, check and balances gitu. Rakyat itu memberikan roh kepada presiden, juga memberikan roh kepada wakilnya. Karena itu wakil rakyat dalam sistem presidensialisme harus kuat dia. Karena dia harus mengontrol kekuatan yang sangat besar dari presiden. Yang apabila tidak dikontrol, dia cenderung absolut. Karena kalau waktu itu sistemnya kan mandataris. Masih mandataris. Ya, sistem mandataris. Kalau sistem mandataris itu maka
yang pada dasarnya yang memilih presiden adalah yang mendapat mandat gitu. Dan karena yang mendapat mandat ini adalah anggota MPR, maka lalu yang memilih mereka adalah anggota MPR. Jadi anggota MPR yang akan memilih seorang presiden untuk mendapatkan mandat atau menjadi mandataris MPR istilahnya waktu itu. Jadi bukan orang yang directly elected by the people. Nah, karena dia adalah anggota parlemen atau anggota MPR yang memilih, maka kemenangan Ibu Mega pada waktu itu atau kemenangan PDIP yang 34% atau 35% itu tidak menjamin dia mendapatkan suara mayoritas. Mungkin ini bedanya dengan kalau sistemnya itu pemilihan langsung begitu ya. Jadi kalau ini ya sama dengan parlementer, ini tergantung waktu itu kan kalau sistem mandataris kita sebut sebagai semi parlementer sebenarnya atau semi presidensialisme. Jadi pada dasarnya ada kekeliruan berpikir juga di kalangan elit politik kita. Karena pada dasarnya presidensialisme itu tidak mengenal adanya koalisi. Jadi koalisi kita anggota parlemen atau anggota kongres itu adalah dengan rakyat. Koalisinya presiden juga adalah dengan rakyat. Mungkin koalisi bagi-bagi kekuasaan. Ya, nah itu yang harusnya begitu, definisinya bagi-bagi aja. Sobat Leader, di mana Anda berada? Masih bersama kami Bung Fahri, tapi kita break sejenak. Sobat, Anda masih bersama kami. Indonesia Satu Channel bersama Bung Fahri Hamzah. Tadi Anda jelaskan soal sistem parlemen. Ya. Ya, kita semua tahu, saya kira semua orang yang belajar demokrasi pasti paham ada sistem parlementer, sistem presidensil. Tapi ada yang juga kita ini bukan parlemen benaran, bukan presidensial benaran juga. Jadi kita di tengah-tengah gitu. Ya. Makanya sebenarnya jadi kritik sistem itu harus dibangun tradisinya. Ya, saya juga sedang melakukan kritik cara kita menyelenggarakan sistem. Saya kritiknya yang pertama sebenarnya kepada presiden. Presiden itu tidak boleh itu membangun apa yang namanya koalisi. Karena koalisi di tradisi kita ini sebenarnya hanya tradisi for ticket. Pada dasarnya gitu. Iya, iya. Makanya saya juga mengusulkan supaya threshold-nya tidak ada. Karena koalisi for ticket ini nanti bias dia. Pak Jokowi didukung oleh PDIP, Nasdem, ya kan, dan lain-lain lah, bla bla bla. Tapi yang menyebut Pak Jokowi petugas partai itu hanya Ibu Mega. Terus apa Surya Paloh tidak punya hak untuk menyebutkan Jokowi petugas partai? Apa bedanya Jokowi sebagai presiden dan sebagai mitranya Nasdem sebagai anggota PDIP misalnya kayak begitu? Apa bedanya? Ini membingungkan karena itu sebenarnya harusnya tidak ada koalisi, ya kan? Tiket itu tidak perlu pakai koalisi, sendiri saja karena itu threshold harusnya 0%. Yang kedua, maka berikutnya yang berkoalisi adalah presiden dengan rakyat. Dia tidak punya kepentingan berkoalisi dengan parlemen. Karena dalam sistem presidensialisme, parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden. Beda dengan sistem parlementer. Sistem parlementer itu Perdana Menteri jatuh begini saja. Iya, tapi kalau koalisi lain terbentuk, majority, lalu dia jatuh. Mungkin kekhawatiran kalau nggak masukin mereka dalam satu tampungan koalisi yang namanya itu, ini bisa kebijakannya bisa digoyang di DPR. Itu bohong itu. Oh, bohong. Iya, itu bohong. Itu apa bayang-bayang aja itu? Enggak, itu anunya saja karena orang-orang pengen dapat bagian aja. Itu bohong itu. Nggak ada gunanya itu sebenarnya. Memang Pak Parlemen bisa apa? Misalnya program nggak disetujui, ya kan? Jalan kebijakan ya kan? yang lama. Pakai kebijakan yang lama, nggak ada masalah gitu. Yang kedua apa? Presiden nggak bisa dijatuhkan.
Dia kuat, presiden hanya bisa dijatuhkan kalau dia melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal impeachment. Tapi kalau Anda menjatuhkan presiden baik, rakyat marah. Rakyat bisa dukung, rakyat akan bilang, "Woi partai politik, rupanya kalian bersekongkol jatuhkan presiden, padahal presidennya itu baik." Mati mereka, nggak berani mereka. Jadi ini sebenarnya perasaan elit saja untuk mengentertain posisinya. Perasaan elit nih. Iya, supaya mereka tetap dapat kue di dalam kekuasaan. Saya ingat oposisi, Ibu Mega pernah melakukan oposisi di era SBY 10 tahun. Diundang aja ke kabinet itu ditolak kan? Ya, itu benar itu. Ini menarik. Ya. Tapi sekarang kok nggak ada yang katanya PKS oposisi, katanya. Tapi kok kayaknya nggak ada yang dikritisi kebijakan. Ya itu kesalahannya itu karena partai politik menganggap bahwa ada konsep koalisi di dalam presidensialisme. Tidak ada konsep koalisi dalam presidensialisme. Buktinya tidak ada undang-undang koalisi dalam presidensialisme karena memang nggak ada barangnya itu. Jadi karenanya sebenarnya kalau teorinya, makanya kenapa saya ingin memperkuat parlemen, semua anggota parlemen adalah oposisi terhadap eksekutif. Itu asal muasal kekuasaannya. Jadi kalau rakyat itu pergi ke TPS, ya kan, di situ ada 2 kotak. Ada kotak legislatif, ada kotak eksekutif. Waktu dia milih kotak eksekutif, misalnya di level pusat, dia bilang, Presiden, ini saya pilih kamu untuk menjalankan amanah sebagai eksekutif, bagi-bagi itu uang yang ada itu untuk rakyat, ya kan? Kekuasaan kasih kepada yang amanah. Nih saya pilih kamu. Lalu kemudian kepada kotak legislatif, rakyatnya bilang lagi, kamu saya pilih sebagai oposisi terhadap eksekutif. Awasi yang saya kasih ke mereka. Ada uang negara sekian, ada kekuasaan sekian. Awasi. Ada anggaran oposisi nggak tuh? Harus, makanya kan kita bikin lembaga parlemen yang lebih independen. Tapi sekarang nggak ada ya? Mereka yang oposan itu sama. Harusnya sama, karena pada dasarnya, theoretically, semua mereka itu adalah oposisi. Berbeda di dalam sistem parlementer. Kalau sistem parlementer itu rakyat cuma pergi ke satu kotak. Aku pilih kamu anggota parlemen, nanti setelah masuk parlemen, bentuklah kekuasaan, yang majority disebut dengan ruling majority, yang minority disebut opposition. Tapi apa yang sampaikan Bung Fahri, ini cenderung ke sistem parlementer masalahnya. Nggak ada, sebenarnya kacau penyelenggaraannya aja. Karena sebenarnya nggak ada, bangunnya itu nggak ada, dalam struktur tidak ada. Nah kalau dalam sistem parlementer, makanya di beberapa negara parlementer, partai oposisi dibiayai lebih banyak oleh negara. Kan satuannya lebih besar. Kontrolnya itu yang menarik. Biaya kontrol gitu, karena dia memang parlementer. Kalau di dalam sistem presidensial, semua anggota parlemen adalah oposisi. Ini yang teman-teman partai politik nggak paham. Dianggap bahwa kalau ketua umumnya diajak masuk kabinet, ini partai pemerintah. Anggota DPR-nya suruh diem. Ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Kita hanya oposisi karena kita nggak masuk ke dalam pemerintah. Nggak benar. Semua orang yang masuk parlemen di dalam sistem presidensialisme adalah oposisi terhadap eksekutif. Saya menarik melihat Anda di parlemen, walaupun Anda sudah single fighter, tidak ada partai lagi, Anda tetap konsisten dalam kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tapi ada satu yang menjadi catatan dari kita adalah ketika Anda mendukung Novanto. Novanto, bahwa Anda yakin Novanto tidak bersalah gitu. Tapi akhirnya Novanto ketangkep juga. Novanto tidak bersalah dalam kasus Papa minta saham. Ya, Papa minta saham. Tidak ada buktinya. Karena itu kan obrolan dia dengan seseorang. Anda soroti di Papa minta saham toh. Iya yang lain kan tidak ada urusan. Begitu dia ditangkap, saya bilang silahkan. Saya bilang begitu kan. Tapi ini kan problemnya kan masalahnya. Tapi ada kritik KPK sebenarnya waktu itu. Oh iya, sampai sekarang sebenarnya. Tapi KPK sekarang kan sudah diatur dengan undang-undang baru yang memungkinkan dia lebih koordinatif dia. Sehingga tidak lagi. Tapi KPK ini kan ad hoc. Kalau polisi dan jaksa sudah kuat, dulu kan anggap dibangun KPK karena lemah. KPK dan polisi untuk penegakan hukum. Tapi masa sudah 20 tahun, masa masih lemah terus 15 tahun? Harusnya, ya kan, sistemnya itu dia adalah orkestra gitu. Jadi dia harus menumbuhkan
tradisi yang sama. Ya sekarang kita lihat misalnya Jaksa Agung sudah berani itu menghajar mafia minyak goreng, ya kan? Ini sebenarnya tonggak penting bahwa ada penguatan kepada Kejaksaan Agung. Dan itu harus juga dianggap oleh KPK sebagai prestasi KPK. Karena tugas mereka itu adalah memperkuat lembaga-lembaga lain supaya lembaga lain lebih berfungsi, lebih maksimal, ya kan, berdaya guna di dalam menjalankan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi. Dan juga pencegahan tentunya pada lembaga-lembaga lainnya. Jadi kritik saya itu pada dasarnya selalu kritik sistem. Tapi riset terakhir waktu itu Anda mendorong bahwa KPK dibubarkan saja. Ya kalau dia tidak mau koordinasi, dia merusak sistem. Kalau efeknya pada perusakan sistem, ya mendingan KPK-nya yang dirusak. Saya kira waktu itu pemahamannya adalah maknanya, ya supaya jaksa dan, kan konstitusi hanya mengakui jaksa dan polisi, gitu kan, kejaksaan. Ya mereka harus kuat supaya bisa take off, kalau enggak kan birokrasi melebar. Iya. Birokrasi melebar, KPK juga punya cabang di mana-mana, ke polisi juga. Apa yang Makanya nanti salah satu kata kunci dari penegakan hukum yang terbaik itu adalah memperkuat kejaksaan. Karena kejaksaan itu kan dalam tradisi negara hukum kan dia adalah pengendali perkara dia, ya, yang disebut dominus litis itu. Jadi kalau jaksa-jaksa ini sudah kuat, ya kan, dan mereka ada di seluruh Indonesia, maka penegakan hukum yang adil itu akan ada di seluruh Indonesia. Tetapi kalau mereka lemah, gitu ya, maka ketidakadilan itu akan juga menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Apapun yang dibawa oleh polisi dicoba untuk jadi tuntutan, kalau jaksanya kuat, ini istilah saya itu sampah-sampah yang datang dari penegakan hukum sebelumnya, itu dia bisa perbaiki. Nah, kita sudah mencoba supaya itu juga ada di pengadilan. Makanya kita sekarang kan melakukan remunerasi kepada para hakim kita, dan hakim kita sekarang kan hidupnya sudah lumayan gitu loh. Sehingga seharusnya independensi hakim sudah bisa kita capai. Meskipun kita perlu upaya lanjutan supaya kita melakukan independensi terhadap pengadilan kita, peradilan kita. Anda lihat penegakan hukum di negeri ini gimana sampai hari ini? Lubangnya menurut saya itu karena kejaksaan belum independen, terutama itu. Gitu. Karena kalau jaksa itu independen, maka dia akan melihat hukum sebagai hukum. Tapi kalau jaksa ini masih menjadi anggota kabinet seperti sekarang, itu agak repot itu. Harusnya mereka dibikin lebih independen. Nah kan hakim kita di ujung sudah lebih independen. Karena penegakan hukum itu kan selalu menempuh 3 rute itu. Yang pertama, kita sudah melakukan reformasi terhadap undang-undangnya. Tapi kita belum mereformasi terhadap KUHP, terhadap KUHAP. Ini harusnya mendesak, karena ini masih mengandung anasir-anasir lama yang belum sesuai dengan tradisi masyarakat hukum yang demokratis itu. Gitu. Nah setelah aturannya ini kita perbaiki semua, criminal code kita sudah selesai, buku KUHAP-nya juga sudah selesai, maka yang berikutnya kita perbaiki adalah institusi penegak hukumnya. Di institusi penegak hukum itu saya mengusulkan independensi kejaksaan di masa yang akan datang. Hakim kan sudah baik begitu. Nanti kemudian kepolisian dan sebagainya itu kita perbaiki. Nah, barulah kemudian leadership yang akan mengatur orkestra ini. Kan jaksa tentara di bawah Departemen Pertahanan. Anda polisi di bawah apa? Sebenarnya kita harus memikirkan fokus dalam tugas-tugas kepolisian. Yang paling penting dari tugas kepolisian untuk sekarang berada tetap di bawah presiden. Makanya yang paling penting itu berada di bawah presiden itu adalah reskrim. Gitu. Karena fungsi-fungsi kayak misalnya mengatur lalu lintas. Kan tidak ada keperluannya polisi ngatur lalu lintas itu harus sama dengan Jakarta dengan di Papua. Kan tidak, kan beda. Kendaraan di Jakarta dengan kendaraan di Papua kan beda. Ngapain ini mesti disatukan? Gitu loh. Jadi inilah Anda kan sekarang bangun Partai Gelora. Ya. Itu dari makna apa tuh Gelora itu? Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang Rakyat Indonesia. Ya. Jadi tujuan menjadi, kan Anda nih 5 tahun lalu nggak 3 kali di parlemen. Ya. Habis itu pensiun. Pensiun. Anda break dulu. Break dulu. Ya. Untuk win the war. Ya, kira-kira begitu. Masih muda ya. Kita bukan apa, berharap banyak pemikirannya untuk Republik ini. Nah sekarang kalau Gelora, Anda berharap lewat Gelora terpilih, lulus administrasi dan
ikut dalam pertarungan, kontestasi. Ya. Apa, kalau Anda masuk ke sana, apa yang Anda ingin rubah? Kita percaya pertama-tama soal keterpilihan dulu ya. Kita percaya bahwa setiap generasi itu menghadapi potongan-potongan masa lahirnya aspirasi baru. Kalau kita lihat dalam tradisi bangsa kita, setiap 20 tahun itu ada semacam aspirasi baru. Gitu. Aspirasi dari generasi Budi Utomo, ditangkap oleh aspirasi dari generasi Sumpah Pemuda. Ini angka 8 semua kebetulan ini ditangkap oleh aspirasi generasi tahun 45 kita merdeka dan 48 terjadinya konflik ideologi pertama di negara kita. Lalu 68 Orde Baru berdiri. Tahun-tahun 78 sampai 88, 80-an itu muncul gerakan mahasiswa. 98 Orde Baru tumbang, 2018 ada kekacauan juga. Menurut saya ini kekacauan ideologi juga. Konflik di Jakarta, 212 dan sebagainya itu. Nah, jadi ini ada problem, ada generasi baru yang sebenarnya mengendaki adanya aspirasi baru. Nah, ini yang kita coba tangkap dengan Partai Gelora ini gitu. Pada dasarnya kita ingin melakukan reformasi pemahaman elit tentang apa yang sudah selesai. Kok ada konflik kembali tentang ideologi? Kok ada konflik kembali tentang narasi besar? Bisa nggak ini kita tutup dan kita mengatakan kita sekarang tinggal telling the story, tidak saja kepada bangsa Indonesia, to the world, bahwa negara ini sudah solid. Negara ini siap, istilahnya siap terbang gitu. Siap menjadi kekuatan kelima dunia. Itu yang kita narasikan di mana-mana gitu. Nah, ini harus ada kemantapan penjurubicaraan. Bahwa sebagai bangsa, sebagai negara, Indonesia ini solid. Sudah mantap gitu. Jangan ada keraguan lagi. Jangan meragukan, membuat ragu anak bangsa. Seolah-olah antara orang Islam dengan orang Kristen, orang berbeda agama, nggak bisa menyatu. Ini salah ini. Harus diakhiri gitu, kira-kira gitu. Ini perbedaan yang nggak elok ini harus diakhiri. Kalau menurut saya, perbedaan yang nggak elok. Apa pertaruhan yang nggak elok. Baik, sobat, kita break lagi. Sobat Leader, Anda masih bersama kami. Indonesia Satu Channel dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama kali ini Bung Fahri Hamzah. Ketua Umum apa Wakil Ketua Umum Partai Gelora? Saya Wakil Ketua Umum. Ketua Umum saya Mas Anies. Ini karena beliau orang merendah. Jadi menarik Bung Fahri. Tadi Anda sudah sampaikan langkah kenapa Anda ingin balik ke parlemen. Ada banyak PR yang Anda ingin belum selesai memperjuangkan. Tapi saya ingin mau coba mengklarifikasi atau menanyakan sesuatu terkait dengan Anda berasal dari partai yang ideologis, partai Islam. Kita mau bilang jelas partai Islam, walaupun dia partai keadilan sejahtera, tapi sebenarnya basisnya kan Islam. Dan Anda masuk ke Partai Gelora. Apa bedanya nih? Partai Gelora memperjuangkan kerakyatan yang Anda bilang, kalau saya di parlemen, saya berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara ini. Tidak ada urusan dengan partai. Bagaimana nih Anda? Sebenarnya saya dulu di PKS itu kan ingin mengintegrasikan kultur negara ke dalam kultur PKS. Cuman itu yang mendapatkan tantangan. Karena di teman-teman PKS itu ada yang menggunakan otoritas keagamaan untuk membuat bergen kita yang terlibat dalam negara itu melemah. Itu yang saya kritik ya. Dan banyak lagi soal-soal lain. Jadi ada semacam kesulitan untuk. Tapi dulu di masih Partai Keadilan sebelum ke Partai PKS, saya dapat informasi dari teman-teman itu kan, kalau ada kelompok yang berjenggot, ada kelompok yang tidak berjenggot. Jadi kalau dan itu apa itu ada benar di situ
Semacam Ya sebenarnya itu identitasnya. itu sebenarnya kalau saya mengidentifikasi sebagai perbedaan pendapat saja. Cuman kan kalau perbedaan pendapat itu sudah mengarah kepada tindakan yang menzalimi begitu ya, tentu kita tidak bisa lebih lanjut bersama-sama. Buat apa kita bersama-sama kalau kita saling ngerjain gitu? Ya kayak saya lah. Tiba-tiba saya dilapori katanya melakukan pelanggaran. Saya tanya pelanggarannya apa? Oh, karena mengusulkan DPR punya gedung baru. Loh, itu tugas saya sebagai pimpinan dewan, ya kan? Itu bukan kesalahan gitu. Oh, karena sering ngeritik KPK. Loh, tugas saya sebagai pimpinan dewan, saya ngeritik KPK. Kok salah begituan itu? Kok ini yang diadili? Kecuali kalau saya ada maling, ada saya mengkorupsi uang partai, boleh itu dipecat. Tapi kan itu tidak ada. Nah, ngakalin saya kayak begini nih yang saya nggak bisa terima begitu. Tapi partai Anda bangun basisnya apa? Islam atau nasionalis? Kita dasarnya Pancasila. Pancasila. Nah, karena kita ingin mengatakan satu kata bahwa aja. Ya, Pancasila. Karena kita tidak mau lagi ada ambiguitas dalam perdebatan dasar negara. Sudahlah, ini selesai nih. Kita anggap sudah merupakan satu khazanah dan penemuan daripada pendiri bangsa kita yang luar biasa. Jadi tidak lagi nasionalis religius. Islam yang berpancasilais. Sebenarnya kalau kita menginterpretasi Pancasila sebagaimana yang sudah diperdebatkan di dalam BPUPKI oleh para pendiri bangsa kita, solid. Karena di situ kan ada tokoh-tokoh dari semua agama, termasuk ulama-ulama besar Islam pada awal kemerdekaan ada di situ. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi mencari identifikasi baru gitu. Karena pada dasarnya Pancasila ya di situ ada ketuhanannya. Kalau kita mau beragama kan di situ ada ketuhanannya gitu. Nah, jadi itu yang kita mau rangkum gitu. Dan itu yang menjadi kritik kepada para elit sekarang. Apa yang Pak Jokowi sampai membuat hari ini soal bagaimana pertarungan saling debat fitnah atau apapun di media soal agama satu ke agama lain, Anda lihat ini on track untuk dia akan berakhir pada waktunya? Saya mengidentifikasi apa ini dilanggengkan? Ya, saya mengidentifikasi akarnya itu ada yang kurang baik karena akhirnya itu pembelahannya itu irasional. Seperti apa? Pembelahan dalam tubuh bangsa pasti ada, tapi harus rasional. Orang Republik di Amerika Serikat dengan orang Demokrat, orang konservatif dengan orang liberal, itu berdebat rasional. Dan itu lebih kepada alternatif cara menyelenggarakan negara. Bukan kebencian. Ya Kak, saya nggak suka kamu karena agamamu, saya nggak suka kamu karena sukumu, itu tidak benar tuh, tidak boleh itu ada gitu. Dan jangan ke situ pembelahannya. Makanya waktu itu saya pernah mengusulkan kalau bisa fraksi di DPR itu kita bagi dua aja. Kubu konservatif dan kubu liberal gitu. Berani nggak seperti itu dibuatnya gitu. Tapi rupanya itu tidak berani. Orang Indonesia ini nggak berani liberal. Ya kan? Orang Indonesia memang cenderung konservatif gitu. Yang liberal pun cenderung konservatif. Nah, jadi kita masih mencari itu, Bung. Tapi yang penting adalah perbedaan itu mesti perbedaan pikiran. Jangan perbedaan perasaan. Bahaya itu. Makanya tugas kita yang agak rutin itu adalah kita tidak boleh membiarkan terus-menerus kita ini berbeda perasaan. Ini yang disebut dengan hate speech itu. Karena kita itu jadi benci. Benci itu kan perasaan, bukan rasionalitas gitu. Kira-kira itu yang saya propose gitu. Dan kita di Partai Gelora juga mempropose. Ya kita kalau ada perbedaan pikiran. Tapi soal ideologi ini kan sudah solid sekali. Nggak boleh lagi kita pecah soal ini gitu. Bung Freddy, bukan cuman kritik kepada partai ya. Misalnya kepada PKS atau apa gitu. Kritik kita ini juga kritik secara masif kepada elit nasional. Ada problem di elit nasional kita, yaitu tentang ketidakmampuannya untuk mengartikulasikan ide-ide dasar dari bernegara kita itu secara solid dan secara masif, sehingga ini bisa menjadi keyakinan umum gitu, bisa menjadi perasaan umum, bisa menjadi kemantapan hati secara nasional. Nah, terus terang kami ingin menjuru bicara itu. Kami ingin negara itu betul-betul mendatangkan perasaan cinta kepada dasar negara kita, perasaan cinta kepada
nilai-nilai dan temuan dari para founding father kita itu sedemikian rupa sehingga kita setiap hari punya energi. Tapi Bung Fahri, di era Pak Jokowi dia berhasil membubarkan FPI, Hizbut Tahrir dan sebagainya yang dinilai mungkin garis keras tidak sesuai atau apapun. Tapi sebenarnya di era 10 tahun Pak SBY sebenarnya sudah menjadi satu sistem dari sekolah SD sampai sekarang. Bagaimana Anda sebagai partai nasionalis memperjuangkan ini? Negara harus memiliki penggemar yang luas di kalangan pemeluk agama apapun. Negara harus rakyat tidak boleh kehilangan minat kepada negara. Dan karena itulah kemudian perbedaan kita itu mesti diselesaikan dengan dialog. Okay. Jangan biarkan orang itu menyembunyikan perasaannya yang lama-lama menjadi kebencian. Tapi biarkan orang itu keluarkan semua perasaannya dan perbedaan yang dia dan ini pikirkan. Terjadi. Ini sekarang sedang berproses ya. Itu dia, biarkan itu diungkap karena soal begituan tuh laten. Kalau nggak diungkap nanti malah jadi masalah. Ungkapkan dan kita perdebatkan sampai kita menikmati bahwa kita ada yang kita tidak bisa terima, tapi kita harus sama dalam soal ini dan seterusnya lah. Itulah indahnya gitu dialog gitu. Bung Fahri, terakhir nih dalam perjalanan Anda ini kan apa yang paling keras menurut Anda, kritikan yang paling terhadap Anda, bagaimana Anda responsnya? Kepada saya, tapi gini, kalau kritik saya kepada masyarakat secara umum kepada kita itu, kita punya problem. Kita itu masih feodal. Kepada Anda pribadi? Kalau kepada saya pribadi, kritik kepada saya, ya mungkin orang nggak bisa menerima kepada yang mengkritik saya bahwa suara saya terlalu keras gitu. Tapi Anda tahu kan kita orang pesisir kan, suara kita berlomba dengan suara ombak. Kan suara saya suara Tuhan, suara rakyat suara Tuhan. Suara orang pesisir itu kan harus berlomba dengan suara ombak. Jadi itulah kita, perbedaan ini harus kita terima. Saya kira merayakan perbedaan oleh bangsa Indonesia penting sekali karena faktanya ini adalah negara dengan perbedaan yang paling unik di seluruh dunia. Kalau tokoh dunia, tokoh nasional yang Anda lihat, siapa yang Anda paling kagumi di Republik ini maupun di luar? Terus terang saya itu tidak suka bicara orang pada dasarnya karena saya semua tergantung kepada ide. Tapi kalau harus bicara pemikiran. Saya hanya bicara orang yang proven gitu. Jadi saya misalnya orang Islam, saya mencintai Nabi Muhammad karena dia proven, gitu loh. Ya kalau dalam tradisi iman dia diakui. Ya. Dalam politik dia proven, dia membangun negara, dia membangun masyarakat, dia membangun tradisi baru sampai Michael Hart menyebutnya dia orang yang paling berpengaruh yang pernah ada. Tapi kalau di dalam tubuh bangsa kita, saya sebenarnya ingin kombinasi Soekarno dan Hatta paling ideal. Soekarno adalah seorang orator, seorang intelektual dunia, seorang raksasa dalam pikiran-pikiran besar. Tapi Hatta adalah seorang senyap, kemampuan manajerialnya luar biasa, hatinya hidup begitu. Bung Karno itu otaknya menyala, Bung Hatta yang menjaganya dengan nyala hati yang Oke, great. Semoga mimpi Anda ini jadi kenyataan. Fahri ke depan ini menjadi sosok yang bisa menggantikan apa yang dicita-citakan. Baik, saya kira kita sudahi ya. Sobat Leader, kita sudahi percakapan diskusi kita dengan Bung Fahri Hamzah, seorang aktivis partai politik atau seorang tokoh partai. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share pada teman-teman. Sampai ketemu lagi.